Disclaimer: silakan melakukan research sebelum memulai NFT game. Stio Review tidak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Hi there, I'm Daryl, co-founder and CTO of the Creo Engine ecosystem. We're here to show you our latest and first release of our very own play-to-earn game, Evermore Nights. Evermore Nights is a turn-based anime play-to-earn RPG game, visually inspired by notable Japanese RPGs around the world. You, as a commissioner, command a party of 4 as you traverse the world of Temerus, a collection of nations ruled by their respective sovereign gods. The world is in danger, as a well-known threat known as the Dread appears to be consuming and turning all living things into atrocious creatures, as they now march forward, threatening the very peace of the 7 nations. The game features a strategic approach to combat by utilizing elements, reactions, as well as weapon types to really enable users to adopt their own particular playstyles when tackling difficult concepts. Visit our socials for more information and meet our developers directly. More videos will come out soon explaining the game's core mechanics and battle systems. Thank you for your time, and move onward. Hello, welcome back lagi to Stio Review. Nah guys, kali ini guys, Mimin mau mereview tentang namanya Creo Engine guys ya. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau ada suara Mimin agak namanya sedikit tidak jelas, karena Mimin lagi memang agak flu ya guys ya. Nah jadi ada Creo Engine guys. Jadi apa sih Creo Engine ini? Creo Engine itu adalah base centralized marketplace for gaming NFT. Ada juga NFT gaming to earn dan trade, dan juga ada gaming ecosystem platform guys ya. Jadi kalau untuk lebih singkatnya, jadi mungkin kalau kita bisa bilang Creo Engine ini sama seperti kayak PlayDApp, sama kayak mungkin kayak ini juga Itam Games juga guys ya. Nah jadi cuman ini buatan dari Indonesia guys. Nah jadi ini mungkin bisa Mimin bilang ini pertama kalinya untuk day platform untuk P2E game dari Indonesia guys ya. Dan kayaknya masih salah satu dari yang kayaknya ya Mimin rasa sih baru ini yang pertama kali untuk ada namanya gaming platform untuk dari Indonesia. Nah jadi kalian udah lihat dari tadi trailernya dari Evermore Nights. Jadi Evermore Nights ini juga merupakan salah satu game mereka guys ya. Jadi ada beberapa memang game mereka yang akan mereka launching. Tapi yang pertama mungkin itu adalah Evermore Nights ya. Oke, langsung aja kita ke bawah. Kita akan coba ngobrol-ngobrol atau kita coba untuk mereview dari namanya payment page-nya juga tokenomics-nya guys. Oke, langsung kita gas saja. Nah jadi di sini ada Binance Smart Chain, ada MetaMask, ada Trust Wallet, GoGecko, ada QuickMarketCap guys, seperti biasa guys. Nah jadi apa sih namanya Creo Engine? Jadi Creo Engine itu merupakan platform yang mengoneksi game developer dan player di seluruh dunia dengan namanya ekosistem healthy yang menggunakan namanya teknologi blockchain. Nah sebagai tambahan guys, Creo Engine juga memprovide namanya high quality play to earn video games untuk player untuk di enjoy ya untuk bermainnya. Nah setelah itu juga ada smart contract-nya. Jadi mereka ingin namanya memberikan safety yang sangat besar, yaitu dengan menggunakan Creo Engine ekosistem user, dan juga mereka memberikan transparansi ke smart contract-nya untuk token sale, release, vesting, dan juga liquidity-nya. Jadi kalian bisa lihat guys, ada audit dari take rate dan juga ada audit dari statistik ya. Kalau kalian klik ini akan ke namanya tadi ini ya, ke untuk namanya dari Creo Engine dari audit historinya guys. Nah setelah itu juga ada ke bawahnya ada media partnernya, ada Digital Journey, Market Watch, Yahoo Finance, dan juga Asia One. Nah jadi ada Creoverse-nya dari mereka, yaitu ada kayak Creo Engine Metaverse gitu guys ya. Jadi ini mereka juga ada Metaverse-nya. Jadi semua Creo Engine game itu akan ada di Interable ataupun bisa dikoneksi gitu. Dan semua gamer guys akan bisa mengenjoy dengan NFT mereka. Jadi contohnya aja ada ini ya. Pertama ada Evermore Nights, kedua ada Slime Heaven, ada juga Pioneer Ranch, ada Merchant Marvel guys. Jadi nanti akan ada beberapa kayak NFT-nya yang dari Evermore Nights bisa digunakan ke namanya game-game yang ada di bawah ataupun di dalam Creo Engine guys ya. Nah langsung aja ada juga Creo Engine dari contract address. Jadi ini contract addressnya jangan sampai salah guys ya. Kalian bisa klik untuk base scan-nya ini. Ada juga tokenomics guys. Jadi tokenomics-nya ini guys ada 2% dari research incentive. Itu ada juga 3 partnership. Ada juga 3% seed. Ada juga 6% private round, 3% IDO sale, 10% team, ada 5% advisor, 14 game development, 10% staking reward, 9 ecosystem fund, 5 affiliate marketing, ada 20% play to earn reward, ada juga 10% liquidity guys ya. Nah jadi ada juga beberapa investor yang udah banyak guys ya. Ada Muse, ada AMA, ada komunitas, ada Cuan B, ada TC, ada juga namanya Phoenix Holding guys. Jadi ada inkubasi juga guys, ada dari Skyx-nya,
dan juga di scene di blockchainmedia.id. Nah, di sini juga ada support-supportnya guys, kayak ada Skykes, ada Moose, ada The Starter, Nomina, ada semua ini semua guys ya, kalian bisa baca. Nah, kita akan masuk ke namanya dari tim. Jadi CryEngine Team ini merupakan grup dari developer, operator, marketer, strategis, dan juga desainer yang dimana expertise di bidang mereka guys ya. Jadi ada pertama ada Javier Tan, ada Daryl Wijaya CTO, ada Gani Hartanto ada CMO, Patrick Hartadi itu CFO, Devi adalah COO, ada juga Timothy Hermawan lead programmer, Akbar Santorino itu ada di art director, ada Jennifer Goodwill ada full stack programmer, Teddy community manager, Rico Utama ada community support, ada Louis Tanutama PR director, ada David Salim PR manager, dan juga Andaru Yudo itu kreatif desainnya. Ada juga di advisor guys. Jadi advisornya ada Jimmy Yan itu advisor dan founder dari ST Button. Sigit Putra Turko ST ada juga advisor dari founder dari Skix. Ada juga advisor dan founder dari Cuan B Capital. Ada Junilanda Kurniawan. Ada Robi Jiu. Ada juga dari advisor dan founder dari komunitas. Ada juga Crypto Lady Gaga itu tuh advisornya guys. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam roadmap ya. Jadi Q1 2022 akan ada first game alpha testing dan IDO sale di Multiple Launchpad. Ada first exchange listing, ada juga listing on DEX, ada juga NFT development. Q2 2022 akan ada first game close beta, ada juga first game first release, ada juga exchange listing, ada NFT marketplace, ada second game development staking rewards-nya. Nah, Q3 2022 akan ada second game alpha testing, ada game feature improvement, ada juga exchange listing-nya. Q4 2022 akan juga game feature improvement, ada juga game close beta, ada juga game second game close full release-nya. Nah, jadi ada juga di Q1 2023 ada juga game feature improvement, ada juga exchange listing, ada third game development, dan juga ada Q3 2023 ada juga game feature dari improvement, ada system improvement, dan juga isi ecosystem maintenance. 2024 ada business expansion, ada third game alpha testing, game feature improvement, ada juga system improvement, dan juga more game development. 2025 akan ada juga game launching, ada game feature improvement, system improvement, dan juga ecosystem maintenance, dan juga ada trust fund IDS. Nah, kalau 2026 akan ada Note to the Moon guys ya. Nah, jadi ini aja guys untuk nama dari CryEngine. Kalian coba bisa follow semua sosial medianya, ada Facebooknya, Twitter, ada juga Instagram, ada Discord, ada Telegram, ada YouTube, dan juga ada LinkedIn-nya. Nah, jadi kalian bisa follow semua ya untuk informasi terbaru. Kita akan langsung guys ke namanya ke white paper. Nah, jadi Min udah jelaskan tadi guys ya. Apa sih namanya CryEngine? Jadi CryEngine itu merupakan gaming platform ataupun platform game yang dimana guys developer bisa melaunch game mereka sendiri dengan menggunakan CryEngine user base. Nah, jadi sama dengan gimana tuh kayak mobile app developer yang dimana bisa mendeploy aplikasi mereka di Google Store. Nah, jadi developer juga bisa mempunyai apa tuh cara untuk namanya monetize game mereka dengan beberapa caranya guys. Nah, jadi setiap game developer yang mau meng-enter dari CryEngine ecosystem harus meng-staking dari cryptocurrency mereka CryEngine untuk beberapa waktu guys ya. Nah, jadi kalian bisa lihat nih ada developer game, kalian submit CryEngine, kalian bisa meeting discussion, kalau decline itu udah habis, kalau approve kalian bisa lanjut lagi ke developer stake CryEngine, dan juga ada game listed di under CryEngine ecosystem. Nah, jadi ada CryEngine marketplace juga. Jadi CryEngine itu merupakan provide dari C2C marketplace guys ya. Jadi semua CryEngine akan bisa dinamai digunakan satu sama yang lain, dan itu juga ada namanya memprovide dari portofolio game content yang dimana gamer akan bisa mengenjoy dari NFT mereka yaitu non fungible tokens guys ya. Nah, Jamie Gamers juga bisa mengetrade dari item mereka di C2C marketplace dengan tambahan juga menaikkan dari harga dari NFT dengan level up, stranding, amalgamating, dan juga bukan hanya gitu guys. Ada juga NFT yang bisa ditransfer ke semua game di bawah CryEngine ecosystem. Nah, contohnya aja seperti ini, ada item trading, kalian bisa ke marketplace, ke auction, ke amalgamating, dan juga ini guys NFT-nya. Jadi semua bisa NFT-nya bisa ke semua ini ya guys ya, ada 4 fiturnya. Nah, jadi ada market opportunity, kita akan skip aja terlalu panjang. Nah guys, kita akan ke tokenomics-nya. Nah guys, kita akan ke tokenomics-nya. Jadi ada total supply-nya guys, itu 1M ya. Nah, total supply-nya guys itu ada 1M CryEngine. Nah, jadi guys itu initial circulating supply-nya itu di set dari 8.700.000 CryEngine, dan juga 0,27% dari total supply-nya. Jadi initial market capital itu adalah 435.000 USD. Nah, ada IDO-nya guys, itu IDO-nya itu 0,05. Kalau private-nya guys itu 660 juta, 6% private round. Ada TGA 7%, 9 months facing period, dan juga monthly liquid. Kalau ada IDO-nya itu 30 juta, ada 3% IDO sale, TGA 10%, 6 months dari facing, dan juga period monthly liquid guys ya. Nah, sisanya kalian bisa baca-baca semua sendiri guys ya. Jadi ini udah Mimin jelaskan tadi juga. Ada 20% play to earn, liquidity-nya semua ini guys. Udah Mimin jelaskan di awal. Nah, roadmap-nya juga udah ada. Timnya kalian bisa lihat nih, ada gambar-gambar orangnya sendiri ya.
Kalian bisa lihat semua ini guys. Dan ini orang Indonesia guys. Dan juga ada juga advisornya semua guys. Nah ada investornya, ada inkubasi, ada supportnya juga semua guys. Jadi setelah itu ada long term ecosystem. Jadi ini guys, mereka juga pengen namanya long term ecosystem guys ya. Jadi di CryEngine ini akan ada namanya 4 game untuk sekarang. Dan other game akan ada namanya to be announced ya. Jadi ada Evermore Knights. Jadi ini merupakan 2D illustrated blockchain RPG yang dimana guys based di Indonesia dengan own NFT marketplace. Kalau Slime Haven ini dia kayak pet animal racing simulator guys ya. Nah kalau yang Peony Nudge ini dia farming simulator yang dimana menggunakan minted land dengan under dari ekosistemnya. Ada juga merchant dari Marvelous itu kayak create weapon dan sell them to players. Kalian juga bisa menggather ores dan juga mineralnya digunakan sebagai forge exclusive equipment dan weapon guys untuk namanya menggunakan dari gaming ekosistemnya. Nah jadi ada beberapa juga game lain akan ada di namanya other games dan 3 to be announced. Nah jadi ada juga ekosistem mekanisme, kalian bisa baca semua. Nah jadi ada juga ekosistem connection ya, yang ini kayak metaverse yang dimana bisa diguna-gunakan guys. Kayak contohnya aja ada fiturnya ini digabungkan, ada pet slime, potion weapon, ada juga ini ada special tools ya, pet slime tools, ada slime heaven, ada pet slimes, ada bisa digunakan juga peony daycare, ada juga merchant marvels, itu ada weapon tools dan potion, ada juga pet spirit gitu ya. Nah jadi gitu aja sih guys untuk nama dari CryEngine white papernya. Nah guys, jadi gimana sih menurut kalian tentang namanya platform dari pertama kali untuk desentralisasi dari CryEngine guys? Nah jadi Mimin ya ini pertama kali guys ya untuk namanya ada CryEngine, dan itu dari Indonesia sendiri juga. Sebelumnya kita udah pernah lihat beberapa produk Indonesia ya guys yang agak terkenal kayak produk Seed juga, tapi mereka gabung ya, nggak full. Tapi ini kalau untuk yang CryEngine ini dia full semua orang Indonesia, dan juga ada investor dan juga advisornya guys, udah lumayan terkenal. Ada juga namanya audit dari Certic, jadi udah audit Certic juga guys. Ini dari namanya dari Indonesia juga, dan Mimin sih nggak pernah melihat ataupun gimana ya tentang Indonesia. Tapi kalau ada yang memang yang bagus, Mimin akui bagus, dan juga Mimin lihat sih potensinya agak juga keren juga ya. Udah ada advisornya, udah ada investornya, dan juga ada beberapa kayak udah ada gamenya yang udah ada. Jadi kita harapkan semua kalau untuk gamenya akan cepat di launching dan cuma bukan kayak trailer-trailer doang. Jadi kita harapkan yang terbaik untuk namanya dari CryEngine, dan pasti guys itu kalian harus Dior. Dan kalian harus bacakan semua itu tokenomicsnya guys ya, atau tokenomicsnya. Nah jadi gitu aja guys untuk CryEngine. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Stio Reviews pamit dulu, bye bye.